Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita bekerja dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Zero cost ya teman-teman, kali ini saya mau ngebahas tentang zero cost. Apa itu zero cost? Zero cost itu ya seperti tanpa biaya ya, bebas biaya. Dan untuk sekarang ini sistem zero cost itu di Singapura masih belum diberlakukan. Nah teman-teman tahu sendiri kan, dari awal tahun 2021 ini kan sudah banyak tuh berita tentang Singapura katanya zero cost, tetapi sampai sekarang itu belum pernah disetujui oleh pihak Singapura ya, oleh pihak pemerintah Singapura, dan para majikan di sini tidak menyetujui adanya sistem zero cost. Nah, untuk teman-teman sendiri yang katanya kalian itu ada yang menawarkan gitu datang ke Singapura dengan sistem zero cost. Kalau misalnya sistem zero cost itu kalian datang ke PT medikal, terus pasporan, itu tanpa mengeluarkan biaya, atau selama kalian tinggal di PT itu nggak meluarin biaya, terus datang ke sini ke Singapura pas bulan pertama, bulan kedua itu kalian langsung dapat gaji pertama, yaitu bisa dipercaya kalau itu zero cost ya, karena zero cost itu tanpa biaya dan bebas potongan. Tetapi kalau teman-teman ya diiming-imingi sistem zero cost, tetapi pasporan biaya sendiri, medikal biaya sendiri, terus selama di penampungan juga biaya sendiri, itu namanya bukan sistem zero cost. Karena zero cost itu sama seperti sistemnya kita pergi ke Timur Tengah. Nah, Timur Tengah itu dari zaman dulu, saya masih kecil, dari zaman orang tua saya, terus saya juga pergi ke sana. Di sana sistemnya selalu zero cost. Itu ke Timur Tengah ya. Cuman Timur Tengah sampai sekarang yang menanamkan sistem zero cost, karena di Timur Tengah kayak buat pendidikan, buat medikal, buat pasporan, buat biaya kita selama di penampungan itu semua ditanggung majikan. Sampai kita datang ke negara Timur Tengah, kita 1 bulan kerja itu ya gaji pertama itu langsung kita pegang. Lain halnya dengan di Singapura. Di Singapura kalau memang mau sistem zero cost seperti itu ada, tetapi itu biasanya langsung datang ke pihak majikan. Kalau misalnya kita udah X kayak gitu kan, terus dari Indonesia kita langsung berkomunikasi itu sama majikan. Nah, jadi di situ majikan yang langsung membiayai kita itu zero cost. Jadi gaji pertama langsung kita terima. Kayak karantina nanti di sini yaitu majikan yang bayar. Terus kayak pasporan, kalau emang paspor pun kalian masih hidup, tapi kalau memang paspor kalian udah nggak hidup lagi, apalagi kalau mati atau hilang, yaitu tetap aja kita sendiri yang harus ngeluarin modal. Nggak ada sistem zero cost kayak gitu, kayak kita ke Timur Tengah, nggak ada kalau di Singapura. Terus kalau di Singapura ya, kalau meskipun X atau non, kalau misalnya lewat PT itu masih tetap ada potongan yang namanya 6 bulan sampai 8 bulan, itu masih terbilang normal karena itu lewat PT ya. Kecuali kalau calling visa, kayak kalian mau datang ke Singapura terus langsung berhubungan dengan agensi, yaitu maksimal itu 2 atau 3 bulan potongan, karena ya yang namanya agensi juga perlu uang kan, nanti agensi yang ngurus-ngurus semua keperluan kita itu di sini gitu. Jadi bukan majikan. Nah, kalau yang langsung lewat majikan itu tanpa potongan, tapi yang ngurus-ngurus itu majikan langsung ke MOM. Terus kalau misalnya lewat agensi kayak calling visa kayak gitu lewat agensi, nah itu mungkin potongan 2 sampai 3 bulan. Nah, lain lagi sama kita yang lewat PT di Indonesia atau penampungan, terus nanti kan datang ke sini lewat agensi. Nah, itu
pastinya ada potongan sekitar 6 sampai 8 bulan. Itu masih normal ya buat teman-teman yang non atau teman-teman yang X ya, rata-rata potongan sebanyak itu. Di sini saya juga mau ngasih tahu buat teman-teman yang masih non ya, diutamakan ya, mau tidak mau misalnya kan ya banyak kayak kalian itu yang nyari potongan rendah gitu, nyari potongan sedikit. Kalau menurut saya 5 sampai 6 bulan atau 7-8 bulan itu masih normal buat yang non, karena yang non itu ya emang benar-benar harus dibimbing dulu. Jadi harus belajar dulu di penampungan. Apalagi kan belum tahu apa-apa, takutnya pas kalian datang ke sini dapat majikan gak baik, terus susah buat komunikasi. Nah, di situ nanti nggak ada yang bertanggung jawab. Misalnya kalian pengen pindah majikan gitu, ganti majikan, terus kalian mau ngadu apa-apa, kalau kalian langsung berhubungan sama majikan misalnya di sini non gitu kan, karena kalian nggak mau potongan gitu, jadi susah. Kalau buat yang non itu susah, takutnya ini kan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik untuk yang non itu lewat penampungan, jadi ada yang tanggung jawab gitu. Lewat penampungan nanti di sininya kan dapat agensi. Kalau misalnya ada apa-apa kayak majikan nggak baik, mau transfer kan bisa ngadu ke agensi, majikan saya ini nggak baik, saya mau transfer kayak gitu. Kalau kalian datang ke sini langsung tanpa ada perantara, ya itu takutnya hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya di sini nggak bisa ngapa-ngapain karena belum pengalaman kayak gitu kan, nggak tahu harus gimana. Terus proses di Singapura itu hukumnya kayak gimana kayak gitu. Jadi ya saran saya lebih baik lewat penampungan, kecuali yang udah ex Singapura itu bisa bisa langsung ke agensi Singapura. Kalau memang kalian tahu nomor agensi, bisa langsung komunikasi dengan agensi, atau bisa langsung komunikasi dengan majikan kalau memang udah ada calon majikan yang mau sama kalian, atau misalnya akan mau kembali lagi ke majikan yang terdahulu saya bekerja di Singapura gitu, itu bisa. Jadi kalau yang udah ex Singapura ya itu gampang ya, gampang banget. Kalau memang mau datang ke sini dengan pilihan manapun, mau lewat PT, mau langsung lewat agensi Singapura, atau mau langsung dengan majikan, itu bisa. Nah, jadi teman-teman, itu aja saran saya ya tentang zero cost. Kalau untuk sekarang ini Singapura ya masih tutup, sistem zero cost nggak ada. Jadi kalau misalnya ada sponsor atau PT atau apalah yang menawarkan bekerja di Singapura dengan sistem zero cost, kalian harus tanya, harus tahu dulu detailnya itu kayak gimana. Kalau misalnya ada biaya sendiri kayak buat medical, buat paspor seperti yang saya bilang barusan, berarti itu namanya bukan zero cost. Karena kalau zero cost itu murni kita nggak mengeluarkan biaya sedikit pun, karena zero cost itu biaya semua ditanggung sama majikan, sama seperti halnya ke Timur Tengah. Nah, itu zero cost. Jadi yang namanya zero cost berarti di sini majikan mau ngebiayain kalian selama di penampungan di Indonesia, tetapi faktanya belum ada sistem zero cost ya, karena majikan ngambil kita aja udah mahal banget katanya, sampai 3.000-an kayak gitu. Belum lagi kalau sampai ada zero cost, yaitu majikan harus nambah lagi 3.000. Jadi kemungkinan sekitar 5.500-an lah kayak gitu majikan harus bayar. Bayangin, dia nggak bakalan mau. Belum lagi buat karantina ya, sekitar 1.700. Itu udah gede banget ya. Kalau kitanya di sini kerja baik-baik, kalau enggak, nah majikan juga nggak maunya di situ. Udah bayar mahal, terus di sininya nggak kepake gitu. Jadi majikan nggak mau, rugi juga dong. Ya teman-teman, jadi itu aja ya, waspada. Kalau memang ada yang menawarkan sistem zero cost seperti yang saya bilang barusan, tanyakan dulu, oke? Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.